Pernahkah kamu berpikir, mengapa air bisa mengalir naik ke atas tumbuhan? Air bisa mengalir naik ke atas tumbuhan melalui kombinasi dari beberapa mekanisme biologis dan fisika. Proses ini melibatkan pergerakan air dari akar ke daun melalui jaringan pengangkut yang disebut silem. Faktor utama yang memungkinkan air dapat naik ke atas ada tekanan akar atau root pressure. Air dari tanah masuk ke dalam akar melalui proses osmosis. Tekanan osmosis ini menyebabkan air terdorong masuk ke dalam akar dan kemudian naik ke silem. Yang kedua, ada kapilaritas atau capillarity. Silem memiliki saluran yang sangat kecil seperti tabung kapiler. Kapilaritas membuat air bisa merambat naik pada saluran-saluran sempit. Gaya adesi atau tarikan antara air dan dinding silem, dan kohesi atau tarikan antar molekul air, memungkinkan air bergerak melawan gravitasi. Yang ketiga, ada transpirasi atau transpiration pool. Ini adalah mekanisme utama yang memungkinkan air naik dari akar ke daun saat daun melakukan transpirasi atau mengeluarkan uap air melalui stomata. Terjadi penguapan yang menyebabkan kekosongan atau tekanan negatif dalam jaringan silem. Kekosongan ini menarik air dari akar ke daun seperti efek mengisap. Selanjutnya ada gaya kohesi dan adesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul air, sementara adesi adalah gaya tarik antara molekul air dengan dinding silem. Yang terakhir, teori kohesi tegangan. Dalam teori ini, saat air menguap dari daun atau transpirasi, terbentuk tegangan di dalam silem yang menarik air dari bawah. Kohesi antar molekul air memastikan kolom air tidak terputus selama proses tersebut. Tekanan darah. Bagaimana aliran darah dalam tubuh mempengaruhi pertukaran O2 dan CO2, serta bagaimana tekanan darah dan tekanan parsial gas berperan dalam proses tersebut. Tekanan darah adalah kekuatan yang mendorong aliran darah melalui pembuluh, dihasilkan oleh pompa jantung dan hambatan dari pembuluh. Tekanan yang cukup diperlukan untuk memastikan darah mencapai seluruh tubuh dan mengalir melalui kapiler, di mana terjadinya pertukaran gas. Pertukaran O2 dan CO2 di paru-paru, yaitu darah yang kaya CO2 mengalir ke alveolus melalui kapiler. Tekanan parsial O2 di alveolus lebih tinggi dibandingkan dalam darah, sementara tekanan parsial CO2 dalam darah lebih tinggi daripada di alveolus. Tekanan di kapiler juga memengaruhi laju pertukaran gas. Tekanan darah yang terlalu rendah bisa menyebabkan aliran darah lambat, sehingga pertukaran gas menjadi kurang efisien. Dan sebaliknya, tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada dinding kapiler dan menurunkan efisiensi pertukaran gas.